bantuan rumah sakit dan dimandikan di rumah sakit. Dan ketika saya memeluk jenazah, Yuk. Wiro, Basaraya. bukan namaku. Sanas. Ya, Mbak Sanas. Maaf. Lama nggak ketemu. Alasan lu nggak pernah baca arti. Karena kebanyakan Jarang pakai ketemu, Bandung. jarang Kebanyakan ketemu, pakai jarang Bandung. Oke, mengenang almarhum seperti apa nih? Almarhum sebagai adik. Saya juga baru tahu ya, waktu dikabarin kan mendadak meninggalnya. Jadi saya dan Gilang langsung ke rumah sakit karena memang meninggalnya di rumah, tapi mesti dinyatakan meninggal kan mesti pakai bantuan rumah sakit dan dimandikan di rumah sakit. Dan ketika saya memeluk jenazah, anak-anaknya dan Ikang itu bilang ibu itu paling bangga sama adik-adiknya. Tapi kakak saya nggak pernah ngomong gitu. Jadi mungkin tipenya memang perempuan tangan besi, di hatinya tuh selalu lembut. Jadi yang diomongin tuh selalu kepada Ikang dan kepada anak-anaknya adalah tentang adik-adiknya. Mungkin ini yang menyebabkan kenangan saya adalah kakak saya ini perempuan yang unik. Dan hari ini saya bersyukur sekali bahwa banyak perkataan baik dari yang datang, itu yang paling penting, bukan? Jadi sebagai manusia pasti punya kebaikan dan kesalahan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf ketika tak sengaja melukai mungkin ya. Akan tetapi saya melihat banyak kebaikan juga karena banyak orang ternyata yang kami juga tidak tahu ditolong dengan caranya gitu loh. Dan semuanya tuh tadi bermunculan dan bercerita kepada adik-adiknya. Jadi kenangan saya adalah memang kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu atau seseorang jangan kulit luarnya aja, mungkin nggak menarik, tapi ternyata isinya cukup baik untuk menjadi teladan. Jadi hari ini saya mendapat kesan banyak teladan dari sikap, perilaku, praktik baik kakak saya waktu hidup. Itu yang paling penting. Nah, yang saya lihat tuh yang datang bukan karena dia punya nama, bukan? Betul. Tapi yang memang banyak orang yang datang karena ditolong. Jadi itu pesan yang Bahkan tadi bagus banget buat saya dan Suraya. Saya tinggal berdua sekarang. Gitu. Aneh banget. Jadi kalau saya juga susah untuk mau ngomong karena ini mengejutkan sekali. Dan ini memang butuh waktu untuk kami mencerna. Kalau tadi dilihat kakak ipar saya hancur karena itu soulmate-nya gitu. Anak-anaknya juga akhirnya sedihnya luar biasa, terutama yang kecil ya, yang sifatnya paling sama, sehingga selalu bilang aku mau sama ibu, aku mau sama ibu. Pas disuruh pulang juga ayo pulang, aku masih mau sama ibu. Jadi kami membutuhkan waktu untuk mencerna ini semua. bahkan tadi sempat mahasiswanya sendiri menceritakan kebaikan dari almarhumah nih di traktir makan. Itulah banyak cerita yang karena kan dia dosen juga. Terakhir dia WA saya itu dia suruh saya sekolah lagi. Dan dia bilang ke Gilang, Syahnas mesti kuliah lagi, balik lagi dia buat dapat gelar selanjutnya. Nah, emang kakak saya suka sekolah, semua gelar dikumpulin kayaknya. Beda dengan saya, dan kakak saya masih menginginkan saya ada di tingkat yang sama dengan apa yang beliau raih. Jadi WA terakhir adalah pesannya ke saya mesti balik ke kampus lagi buat kuliah untuk melanjutkan sampai gelar yang dia dapat sekarang. Dan dia minta itu sama Gilang, dan bahasanya adalah mungkin itu yang akan bikin mamah seneng Nas gitu.
Saya ketawa. Jadi waktu saya nutup juga kapas, salam buat mama. Karena tadi malam juga saya nggak dapat tanda apa-apa, ya mendadak banget. Nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa, nggak ada sign, nggak ada apa-apa. Jadi saya nggak tahu, saya juga lagi nunggu mau ada sesuatu yang jadi pembelajaran apa selain cerita-cerita yang datang tadi untuk mendoakan. Pasti ada hal lain yang akan saya dapat. Hari ini dapat makamnya gampang. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa tanah kusir itu kafling kosong tuh susah banget. Kalau ditumpuk mungkin. Kalau di sini tuh ayahnya Ikang yang ada, tapi udah tumpuk 3, udah nggak bisa. Tiba-tiba hari ini tuh mudah sekali dapat kafling kosong ini. Dan memang itu maunya, padahal saya udah bawa surat kuburan, kemungkinan ditumpuk sama orang tua saya yang bukan di area ini. Tapi Ikang bilang maunya di sini, dan ini apa yang dia mau dapat di sini. Jadi banyak hal yang dia mau dan dimudahkan. Nggak mungkin nanti 15 Oktober kan ulang tahun dari Iya. Perhatikan nggak sih kalau melihat nisan-nisan sini ya, tanggal kelahiran sama tanggal kematian aja. Kebanyakan gitu ya. Iya. 15 Oktober besok itu harusnya 62 tahun. Kami beda 10 tahun kan. Usia 62 tahun, jadi meninggal di usia 61. Tapi kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih. Ke Ikang juga ngomongnya udah tuh soal ini. Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya. Nggak menyusahkan yang mau pergi dan nggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadian. Jadi kayak harusnya yang dapat tanda memang dia yang dapat tanda. Kami nggak dapat apa-apa. Kami nggak dapat sama sekali. Tapi ada rencana mungkin Kak, tadi Kak Ciki bilang mau ke restoran Azerbaijan tadi. Ya mungkin. Pokoknya sekarang adalah tugas kami adik-adiknya Marisa menjadi pengganti ibu untuk Bella dan Kiki, menjadi ipar yang selalu menghubungi nanya udah makan apa belum. Saya belum pernah lihat Ikang seperti ini. Waktu ibunya, ayahnya, kakak sulungnya nggak sehancur ini. Baru sekali saya lihat seperti ini. Jadi yang kami khawatirkan masalah kesehatannya Ikang. Itu yang penting, yang paling mesti dijaga. Begitu. Mbak Shana, seberapa penting sih sosok Marisa di Mekah untuk seorang Ikang Fauzi ya? Terlihat sampai nggak kuat mobil itu sepenting apa sih sosoknya untuk Ikang? Mestinya pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah orang yang mengalami. Karena saya nggak bisa jawab, karena saya bukan dukun yang bisa tahu isi hati dan pikiran, pasti yang bisa merasakan. Tapi kalau saya rasa sangat penting karena mereka lama sekali. Itu kan dijodohinnya sama almarhum Sofan Sofian dan Widiawati, Rima Melati, film Tinggal Landas Buat Kekasih. Jadi lama banget itu. Tahun 80-an. Dan nggak pernah ganti-ganti, kan cuman itu doang pasangannya. Jadi ya pasti pukulan yang luar biasa gitu. Oke, sendiri mungkin sempat mencari makam, artinya lokasi di sini. Berapa ini sih? Yang mencari makam tugasnya hari ini ipar. Jadi Gilang sama Mas Eki. Ya, kami berdua mencari tempat yang memang diinginkan sama Marisa dan Ikang. Cuman awalnya saya terus terang saya pesimis gitu untuk bisa mendapatkan tempat yang Kafling kosong. kafling kosong, setidaknya ditumpuk gitu. Tapi saya juga ikut berdoa gitu karena keinginannya betul-betul tidak kayak nggak ada pilihan yang lain gitu. Ya udah berdoa aja lantas. Memang di sini banyak dari keluarga saya kan. Di sini nggak jauh dari sini ada ibu saya, ayah saya, nenek saya, saya semuanya. Dan meninggalnya tuh cantik banget gitu. Sempat lihat nggak tadi? Nggak sempat lihat.
senyum cantik. Senyum. Cantik. Emang wajahnya kan yang paling bagus ya dari kami bertiga. Dan itu waktu meninggal tuh kayak tidur aja, dan cuman ya karena asumsinya berhenti jantung kan ini. Karena habis ngajar, sehat, masih posting di story IG beberapa jam sebelum jam kematian meninggalnya, sehat. Jadi kan serangan jantung sama berhenti jantung beda ya. Kakak saya tuh nggak punya riwayat jantung, steroid iya, jantung enggak. Maka asumsi kami berhenti jantung. Sosoknya emang aktivis banget atau gimana sampai dia tadi katanya kata Mbak Soraya tadi itu udah capek gini. Mungkin yang bisa jawab itu adalah yang tinggal serumah, Mbak. Kalau nggak tinggal serumah kan saya nggak tahu data keluarnya. Tapi ya kayaknya kalau sekolah melulu ya pasti sibuk. Iya kan? Ceritanya soal sekolah. Sampai terakhir ya kan cita-citanya menjadi profesor. Ya udah tercapai. Dan Udah selesai. kan keinginannya mau jadi profesor, dapat. Dan mungkin banyak orang yang ingin meninggal mungkin ya, seperti Marisa mungkin ya, nggak Cepat. menyulitkan, nggak sakit, nggak ini banyak banget cita-cita kita semuanya kayak pengen kayak gini. Walaupun yang ditinggalin Yang shock ya. ditinggalin tentunya hancur, tapi yang meninggal itu, waduh, nggak ada tanda-tanda sakit, lagi hihi, masuk kamar, nggak tahu apakah dada sakit atau itu lain cerita. Ya udah, nggak menyulitkan sama sekali. Jadi sekali lagi saya sebagai adik paling kecil atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah mengirimkan doa baik lewat sosial media yang tidak sempat kami buka dulu, lewat WA yang saya tahu banyak banget WA yang masuk tapi saya nggak bisa membahas satu persatu dan membalasnya. Mungkin melalui ini mengucapkan terima kasih buat doa-doanya. Maafin kakak saya kalau ada perkataan yang mungkin tidak sesuai di hati, dan mudah-mudahan segala praktik baik yang pernah dirasa bisa menjadi teladan buat yang ditinggalkan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sana, apakah permintaan dari almarhumah untuk sekolah lagi bakalan Dari pengajian Maghrib. Kayaknya nggak tahu. Kayak harusnya sih ada ya. Soalnya nggak ada, kayaknya ada deh. Satu tiga tujuh. 1237 tuh, lu dia lebih tahu. Kemudian